Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Jaya. Saya adalah dosen S1 di kampus STKIP PGRI Situbondo. Tepatnya di program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web ini merupakan mata kuliah yang didapat oleh mahasiswa di semester genap dengan jumlah SKS adalah 3 SKS. Dengan 1 SKS teori, 2 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pedagogik dan serta keilmuan teknologi informasi untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran dasar-dasar website. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil penilaian pembelajaran dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik dalam pembelajaran mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi berbasis website. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola basis data untuk keperluan bisnis maupun organisasi menggunakan teknologi basis data SQL dan non-SQL untuk membangun sistem informasi. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pemrograman web dengan menjelaskan tahapan-tahapan membangun sebuah website dan sistem informasi berbasis website. Berikut materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yaitu diantaranya yang pertama pendahuluan, yang kedua mahasiswa mampu teknologi website, yang ketiga mahasiswa mampu memahami alur pembuatan website, yang keempat mahasiswa mampu memahami scripting HTML, yang kelima mahasiswa mampu memahami penggunaan CSS, yang keenam mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan CSS, yang ketujuh mahasiswa mampu memahami Dreamweaver sebagai tools desain website, yang kedelapan mahasiswa mampu memahami PHP, yang kesembilan mahasiswa mampu memahami sintaks PHP, yang ke-10 mahasiswa mampu membuat form, yang ke-11 mahasiswa mampu memahami PHP MyAdmin sebagai GUI untuk membuat database, yang ke-12 mahasiswa mampu membuat koneksi database, yang ke-13 mahasiswa mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL, yang ke-14 mahasiswa mampu memahami session dan mampu membuat aplikasi yang menggunakan session. Untuk sistem pembelajaran dengan kurikulum merdeka saat ini, kami sebagai dosen di kampus STKIP PGRI Situbondo, khususnya di program studi Pendidikan Teknologi Informasi, kami melakukan perkuliahan secara hibrid dengan melakukan secara luring atau tatap muka langsung dengan mahasiswa maupun secara daring dengan online, dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet, dan juga WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas di kampus kami menerapkan paperless.
dengan mengumpulkan tugas dengan cara mengirimkan hasil tugas dari mahasiswa langsung kepada dosen yang bersangkutan menggunakan email atau juga menggunakan melalui grup WhatsApp. Berbagai inovasi dan strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, di sini saya menerapkan metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, demonstrasi atau praktek. Yang ketiga, diskusi. Dengan metode ceramah, ya apa yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian dalam metode demonstrasi atau praktek, saya langsung mendampingi mahasiswa melakukan pembelajaran pemrograman web dengan konsisten, dengan tujuan agar mahasiswa cepat mengerti dan mampu mengembangkan pola pikirnya antara teori dengan prakteknya. Untuk metode diskusi, saya memberikan sebuah topik permasalahan atau studi kasus, tentunya di proses pembuatan website itu sendiri, sehingga mahasiswa mampu menggali lebih dalam dan mampu mengatasi permasalahan dalam proses pembuatan website. Saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang mungkin digunakan oleh beberapa dosen lainnya, yaitu menggunakan strategi pembelajaran peer teaching, di mana dalam proses prakteknya mahasiswa yang sudah menguasai materi dan mampu menyelesaikan masalah dalam tugas pembuatan sebuah website, mahasiswa melakukan tutor kepada mahasiswa yang masih belum mampu, sehingga mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan tugas apa yang saya berikan bisa dibimbing oleh mahasiswa yang sudah mampu menyelesaikan tugas yang saya berikan. Di sini akan timbul rasa kooperatif, di mana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik dan secara bekerja sama mencapai kemampuan yang sama di antara peserta didik. Peer teaching ini memudahkan belajar. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan dapat memecahkan masalah bersama-sama, sehingga pemerataan dalam pemahaman sebuah materi dan pembelajaran yang diberikan dapat tercapai. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, buku ajar, atau buku pegangan yang sesuai dengan RPS yang saya buat. Kemudian dalam kegiatan praktikum, saya juga menyiapkan modul atau tuntunan dalam praktikum agar dapat menuntun mahasiswa dalam praktek mata kuliah pemrograman web. Untuk sistem penilaian, aktivitas nilai yang diberikan oleh dosen, baik itu tugas maupun kelompok maupun tugas mandiri, UTS maupun juga UAS, sehingga tugas praktek ataupun laporan praktek itu memiliki bobot masing-masing, di mana bobotnya sekitar 50% teori dan 50% praktek. Dalam pembelajaran teori, kriteria dan indikator ini saya dasarkan pada kebenaran dan kejelasan, juga kemampuan komunikasi dari mahasiswa. Pada penilaian praktek, saya berdasarkan indikator kebenaran tugas yang dibuat oleh mahasiswa dan juga kebenaran dalam
tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran dan praktikum di laboratorium komputer di kampus STKIP PGRI Situbondo. Kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ini pada pagi ini kita mengikuti mata kuliah yang sudah pernah kita lakukan minggu kemarin, yaitu pemrograman web. Minggu kemarin kita sudah membuat tentang penulisan paragraf dalam sebuah website. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang kesulitan, tinggal bertanya ke teman yang sudah memahami. Karena dari model strategi pembelajaran yang saya lakukan yaitu peer teaching. Jadi teman bisa menjadi guru kalian juga. Jadi tidak harus selalu dari saya. Oke. Jadi kalau memang ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan pada pertemuan hari ini. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan dari materi yang sebelumnya. Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, kita masuk ke materi pembuatan tabel dalam sebuah website. Jadi untuk pembuatan tabel dalam mendesain web sangat penting, karena dengan menggunakan tag tabel Anda dapat membuat halaman web menjadi terbagi. Dalam artian terbagi dalam kolom atau baris. Dalam 3 tag atau elemen utama yang digunakan dalam pembuatan tabel yaitu tabel, TR, dan TD. Yang perlu diingat adalah tab TR dan TD yang harus terletak di antara tag tabel dan penutup tabel ya. Jadi pada saat pembuatan tabel di pemrograman scriptnya, jadi kalian itu harus menyertakan seperti ini. Contoh TR-nya. Tag TR digunakan untuk membuat baris baru pada tabel, terdiri dari atribut line, rata kiri, left, tengah center atau kanan right, atau digit color. Kita memberikan warna pada tabel yang kita buat, berada di belakang garis. Value, perataan vertikal, top, middle atau bottom. Contoh, ini ada contoh TR line, right, background color, warna yang sudah ada kode yang sudah biasa kita buat, dan value top atau ada di dot atas atau di bawah. TD, tag ini digunakan untuk membuat kolom baru pada sebuah tabel. Yang pertama itu align, perataan, background, image yang digunakan sebagai latar belakang dari sebuah kolom. Call span jika kita menggabungkan dari dua buah tabel menjadi satu. Oke, seperti yang sempat saya paparkan juga sebelumnya. Jadi height juga mengukur tinggi dari sel dalam sebuah pixel. No rank membuat supaya isi dari kolom tetap berada pada satu baris. Row span melihat gambar contoh, oleh jika kita sama seperti perataan vertikal atas bawah tengah, dan width ukuran kolom pada pixel dan atau persentase. Dari sini kita bisa melihat juga contoh sudah saya buatkan perintah untuk pembuatan tabel dengan panjangnya 100, bordernya 1, sel spasinya 2, dan sel paddingnya itu ada juga 2. Nah, dengan TR, TD background colornya seperti di sini akan ada tampilan seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi kalian bisa menunjukkan dan mempraktikkan apa yang ada di materi yang ini pada saat praktik nanti.
Juga kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah frame pada sebuah website. Ada banyak perintah frame. Ini sudah saya berikan contoh macam-macam pembuatan perintah frame. Kalian bisa nanti langsung bisa mempraktekannya. Dan kita juga masuk ke tag HTML. Di sini di tag HTML kita memberi komentar atau keterangan kalimat yang terdapat pada tag container yang tidak akan terlihat pada browser. Nah, ini seperti ini perintahnya. Tanda seru, min spasi min tutup. Nah, dengan membuat tag yang seperti ini kita bisa tidak terdeteksi apa yang kita isi atau kita buat dalam sebuah websitenya. Terus untuk yang di bawahnya berikutnya membuat link ke dalam halaman lain. Nah, itu perintahnya seperti ini. Pada saat nanti kita membuat sebuah form dalam sebuah website, kita membuat tag seperti ini. Membuat nama bagian yang didefinisikan pada link pada halaman yang sama. Nah, ini seperti ini tagnya, tag HTML-nya, add name. Tag berikutnya adalah applet sebagai awal dari Java applet. Tag berikutnya adalah tag area, mendefinisikan daerah yang dapat diklik atau link pada image map. Juga masuk pada tag yang lainnya. Kalian bisa membaca dari materi yang sudah saya bagikan tempo hari. Jadi kalian bisa mempelajari langsung. Nah, di sini pada saat praktek nanti kita membutuhkan banyak waktu dan konsentrasi yang dimana teman-teman itu harus bisa membedakan antara tabel dan form itu sendiri. Jadi antara tabel dan form itu berbeda. Tetapi tabel juga merupakan bagian dari form. Ya, perlu dipahami ya. Tabel bagian dari form, tapi form itu bukan tabel. Oke. Jadi pada saat nanti kalian membuat sebuah form, kalian harus bisa meng-tag dari halaman form itu sendiri. Jadi bisa dipanggil pada saat pengisian. Masuk berikutnya juga ini masuk ke karakter khusus kodenya. Ini banyak yang sudah saya share ke kalian bisa membaca langsung. Oke, sampai di sini mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan dari proses pembuatan tabel dan form nantinya pada saat praktek. Kalau memang tidak ada, kita langsung menuju ke praktek saja. Demikian deskripsi singkat dari saya sebagai dosen STKIP PGRI Situbondo, program studi Pendidikan Teknologi Informasi, khususnya pada mata kuliah pemrograman web. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, jadilah manusia yang berkarakter dan profesional di bidangnya.